Tatang merupakan seorang sniper atau penembak jitu terbaik yang pernah dimiliki TNI. Namanya sampai tercatat dalam buku Sniper Training. Segudang prestasi membuat Tatang mampu sejajar dengan tentara dari negara lain. Banyak kisah yang ditorehkan Tatang sepanjang karirnya demi Indonesia. Namun, prestasi yang ditorehkannya itu tak berbanding lurus dengan kondisi ekonominya. Pria kelahiran 12 Desember 1946 itu akhirnya membuka warung makan di lingkungan Kodiklat TNI Angkatan Darat di Bandung demi untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dia resmi menjadi sniper tahun 1975 saat Indonesia masih berkonflik dengan Timur. Tatang mengikuti pelatihan mulai kualifikasi rider hingga sniper. Tatang mengaku tak menyangka dan tidak tahu bahwa namanya akan mencuat di publik sebagai sniper terbaik di dunia. Keahliannya tersorot hingga ke berbagai negara karena prestasinya selama ikut dalam pertempuran di Timur. Saat masih berpangkat sersan di tahun 1975, dirinya mendapat perintah untuk menghabisi komandan lawan. Sebagai penembak jitu, Tatang juga bertugas mengumpulkan informasi intelijen. Suatu ketika, dia pernah apes lantaran tertembak saat sedang mengintai musuh. Tatang lantas menyusup ke daerah lawan. Sampai di lokasi, menemukan markas musuh, dia mendekat dan berhenti pada jarak sekitar 300 meter. Kala itu, ia melihat ada seorang komandan sayap militer Partai Fretilin Valintil yang menjadi targetnya. Tanpa menunggu, Tatang langsung membidik. Sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, Tatang melihat target bergerak sedikit menjauh dari induk pasukan. Dia berpikir hal itu kesempatan terbaik buat menghabisi musuh. Tatang menarik picu senapan, sebutir peluru melesak dan mengenai sasaran. Rupanya sejumlah pasukan Fretilin ada yang melihat peristiwa itu. Sontak mereka mengarahkan senapan memberondong di lokasi persembunyian Tatang. Saya tidak tertembak langsung, peluru itu memantul kena kayu dan mengenai kaki saya. Awalnya tidak sakit, tapi terus mengeluarkan darah, lanjut Tatang. Luka tembakan itu terus mengeluarkan darah dan bisa meninggalkan jejak. Hal ini sangat berisiko bagi penembak jitu karena harus meloloskan diri dari lokasi tanpa bisa dilacak. Alhasil, dengan peralatan seadanya, Tatang melakukan operasi darurat menggunakan gunting kuku. Dikoreknya sendiri luka itu dan diambil serpihan peluru. Semua dilakukannya di tengah desingan peluru yang terus melintas di sekitar tanpa serta obat bius. Tatang Koswara menceritakan kisah saat bertugas dalam konflik di Timur. Selepas menjalani pendidikan bersama pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat atau dikenal dengan nama Green Berets, Tatang ditugaskan di bawah Satuan Tugas Khusus Memburu dan Pentolan Partai Fretilin dan sayap militernya Valintil. Pernah dalam suatu misi dia membawa 50 peluru. 49 pelor dihabiskan untuk menewaskan musuh, termasuk duel dengan sniper lawan. Tetapi Tatang patuh pada doktrin, yaitu sengaja menyimpan sebutir peluru. Sesuai apa yang diajarkan, peluru terakhir itu digunakan untuk diri saya sendiri. Daripada saya jatuh ke tangan musuh, lebih baik menembak diri sendiri, ucap Tatang. Apabila keadaan terdesak, seorang sniper memang diajarkan menembak diri sendiri daripada tertangkap musuh dan disiksa untuk menggali informasi. Setiap sniper juga wajib menghancurkan senjata miliknya dan memecahkan teleskop bidik bila sudah terkepung. Senjata itu sangat akurat, tak boleh sampai jatuh ke tangan musuh, harus dihancurkan, ujar Tatang. Syukurlah peluru terakhir itu tak pernah digunakan Tatang. Ia terus berdinas di TNI Angkatan Darat hingga pensiun. Kemampuan Tatang menembak dari jarak jauh ini pernah dipraktikkan dalam operasi militer. Lewat bidikan senapannya, tak terhitung prajurit lawan roboh bersimbah darah di Timur. Keahliannya menimang senapan runduk Tatang diperoleh lewat latihan keras. Kemampuan itu masih sempat dipamerkan di usianya yang senja. Peltu Tatang Koswara ternyata memakai senjata Winchester 70 seberat 8 kg. Senapan ini diproduksi tahun 1936 di New Haven, Amerika Serikat. Winchester 70 merupakan senapan dengan sistem bolt action, yakni memakai kokang dioperasikan secara manual.
Kehebatan senapan ini sudah dikenal sejak 1966 ketika meletus Perang Vietnam. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Itu memang pelajaran ilmu yang didapat dari luar memang begitu. Jadi gimana? Saya dididik oleh tentara Grand Beret Amerika waktu itu. Jadi pasukan elit Amerika didatangkan ke kita. Nah, yang dididik pada saat itu harusnya 4 angkatan, tapi saat angkatan pertama harus diserahkan kepada angkatan darat. Oke. Ya, satu-satunya pasukan elit angkatan darat adalah komando. Nah, Anda boleh cerita yang tentang 50 peluru itu dulu, Pak? Yang 50 itu saya masuk diperintahkan karena pada saat itu pertahanan dia itu sangat kuat, banyak korban di sana sini pasukan kita. Jadi satu-satunya jalan saya diperintahkan oleh Pak Edi Sudrajat untuk masuk ke jantung pertahanan musuh. Jadi bisa dengan jalan kaki, bisa dengan mobil. Gitu. Kalau jauh, saya minta bantuan kepada pesawat helikopter dan masuk ke jantung pertahanan musuh. Kalau di sini TNI, di sana musuh, wilayah musuh itu adalah wilayah sniper. Jadi di situ berapapun banyak musuh, saya cukup oleh 2 orang, bahkan bila perlu 1 orang. Jadi musuhnya tidak sniper ya? Anda sniper gitu? Ada juga. Ada juga? Sempat saya lumpuhkan. Oke, Anda melumpuhkan berapa orang? 49? Ya, kira-kira begitu. Yang satu disiapkan untuk diri sendiri? Jadi memang ajarannya gitu. Apa itu? Pada saat kita habis peluru, kita tidak meleset satupun peluru. Nah, pada saat diperintahkan kembali mundur, saya mundur, ternyata dicek oleh komandan, ini kok satu masih ada, kenapa tidak selesaikan? Saya jawab, kalau saya pada saat mundur terpojok oleh musuh, maka saya di sini senjata otomatis saya bawa, saya lawan. Tapi dalam melawan saya masih hidup. Tidak ada jalan lain. Teleskop saya hancurkan. Teleskop dihancurkan? Saya hancurkan dulu teleskop. Langsung 1 peluru untuk nyawa saya. Wah. Itu dengan senjata sniper? Iya. Gimana nembak? Lah, bunuh diri aja. Aduh, itu lebih terhormat ya Pak kalau bunuh diri? Daripada saya terkena musuh. Oh, lebih baik mati di tangan diri sendiri daripada di tangan musuh? Sembari menghancurkan radio juga katanya? Hancurkan dulu, daripada dipegang musuh. Wow. Dia milik musuh. Senjata itu sangat ampuh. Akurasinya jarak 900, membidik mata kanan, saya kena mata kanan. 900? Tapi tidak menumat seperti 900 apa? Meter? 900 titik bidik titik kena. 900 meter? Iya. Titik bidik kena? Iya. Akurasi 1 kilo saya mampu melumpuhkan musuh. Wah, luar biasa. Ini kan kayaknya Akang hebat banget kan ya dalam menjadi sniper gitu. Tapi kalau sniper sendiri pernah ketembak nggak Pak? Pernah, dia pernah ketembak? Pernah? Pernah. Pernah ketembak? Saya pernah ketembak. Terus kalau ketembak gimana Pak? Jadi awalnya saya nyelamatin diri, mungkin ngelapasin peluru sendiri kali ya, gimana? Saya ketembak itu waktu saya sendirian. Karena teman saya namanya Pak Ginting dari Kopassus. Itu bukan sniper tapi dari komando. Pak Edi khawatir kalau saya berangkat dicoba masuk jantung pertahanan musuh, saya 2 orang. Hanya sayang beliau tidak mempunyai pakaian jili, pakaian samaran. Itu akan ada dampak kepada saya. Kalau dia ketahuan, dia mati, saya juga akan mati. Jadi saya lebih senang sendiri di jantung pertahanan musuh. Berapapun banyaknya saya tetap di situ. Nah, Anda ketembak bagian mana, Pak? Pada saat angkatan berangkat ke 3 kali, saya 3 ke 4 kali, itu saya masuk ke wilayah musuh juga. Saya tidak mau untuk tujuannya untuk memberikan informasi malam untuk jalannya pasukan, manakala malam saya menggunakan stelet terusuk malam, langsung membaca medan, melaporkan untuk pasukan-pasukan jalan itu untuk pada serangan. Itu kalau malam saya bukan untuk membunuh, tapi saya pada saat malam adalah untuk sebagai intelijen. Oke. Nah, sebenarnya Anda tertembak di bagian mana badan? Maaf, ini sebelah kaki ini. Oh, itu masih bolong ya, masih Ya, kelihatan. bolong. Nah, katanya Anda mengeluarkan pelurunya pakai gunting kuku. Ya, betul. Yang di situ Pak, yang tadi? Oleh saya nih. Karena waktu itu saya akan maju ke arah 300 meter. Dikira saya tidak ada musuh.
Saya lebih senang bergerak di medan terbuka. Karena medan terbuka tidak dicurigai. Jadi saya lebih senang, tetapi sangat rahasia. Karena saya memiliki pakaian giling, saya merapat, bergerak, kadang-kadang dari 5 meter 1 jam saya. Bergerak sangat hati-hati. Ternyata Pada ketembak. saat malam itu, pada saat bergerak, teman saya hanya satu, adalah angin. Kalau angin berkencang, saya baru bergerak. Gitu. Ternyata ketembak di sana. Ya, pada saat ketembak, ternyata di depan jarak 300 ada musuh. Wah, itu saya sudah masuk gelingron, sudut mati. Tidak bisa, berbahaya saya. Di situ saya bertahan. Musuh pimpinan sudah saya kunci. Wilayah itu saya kunci dengan teman saya. Nah, dari jam 10 mengamati musuh, mengamati saya dikunci. Pimpinan saya ikuti terus, sampai jam 5. Nah, itulah saya mulai menembak dia. Kenapa? Seorang sniper itu tidak seperti pasukan. Kita sniper itu memerlukan kesabaran, Betul. ketenangan, Karena diam terus nunggu ya. berani, tidak takut, ya percaya diri, tidak panik. Konsentrasi ya Pak ya? Iya, konsentrasi ke situ. Dan Anda ketembaknya oleh siapa? Oleh musuh, Pak. Pada saat jam 5 dia turun, sebetulnya jam 10 kalau saya tembak kena. Hanya saja mungkin lintasan peluru terdengar arahnya dari saya, pasti saya disiram, dihantam musuh. Maka saya mati, bagaimana saya untuk menyelamatkan diri saya, jadi supaya jauh dari pasukan. Pada saat itu mungkin dia akan ke air, saya intai, saya hantam, tumbang, ternyata di bawahnya ada pasukan juga. Jadi letter L, saya dihantam, disiram oleh musuh. Ya, sebetulnya tidak kena, saya tidak kena. Tapi mungkin ada musuh munisi Peluru yang kena kepada kayu, berkusat ke saya. Oh. Jadi tidak dalam. Jadi tidak Mantul. dalam. Mantulan. Tapi peluru yang masuk. sendiri Pak. Itu jam 5 lebih, Peluru yang masuk itu. masuk ke kaki saya, tidak terasa. Tapi kenapa ini kaki saya basah? Dipegang pelan-pelan, waduh darah. Langsung yang atas itu masuk telinga saya, wah ini peluru. Saya diam, bertahan. Tidak goyang, kalau goyang kelihatan saya mati. Bertahan 1 jam, air darah mengalir terus. Terus saya kira-kira jam 6 dia mungkin sudah mundur, dan dia juga kalau saya sendiri mungkin saya disergap. Mungkin perasaan dia ada pasukan TNI, padahal saya sendiri. Saya potong Pak, maaf. Tapi saya dengar bahwa Anda sekarang dana pensiunnya saja kurang. Bagaimana? Dana pensiunnya kurang, saya baca tadi. Oh, kalau masalah dana pensiun nih, saya sudah nawaitu. Istilah Islam itu niat. Saya jadi militer, saya tidak akan harapan kaya. Hidup untuk saya dan juga seorang militer tidak akan sengsara. Jadi pandai-pandai istri saya untuk mengatur gaji. Gitu. Oke. Nah, ini menarik sekali karena Pak Tatang ketika saya baca juga ya, dia punya teknik khusus katanya yang mungkin gak dipakai orang lain. Jadi ketika di medan perang itu beliau menggunakan sepatu dengan hak yang terbalik ya. Jadi haknya itu dibuatnya di depan. Jadi ketika dia jalan dan musuhnya mengintai melihat jejak kakinya, dipikirnya jalannya terbalik. Jadi kalau dia jalan ke sana, yang dilihat adalah jejak jalan ke sana. Itu yang Anda gunakan kalau tidak salah ya. Dan Anda tahu tidak kalau Anda masuk ke dalam 13 besar sniper dunia, tahu? Pada saat itu saya tidak tahu, karena saya waktu itu oleh Pak Edi jangankan tahu begitu. Pak Edi mengatakan, saya, kamu dan kamu Ginting, ibu jari saya dengan kalian tidak boleh dikasih tahu. Berarti saya ini misi rahasia. Sampai pulang pun ke istri, saya tidak ngomong apa-apa. Ketembak pun saya nggak ngomong. Karena ya itu, misi rahasia belum dicabut oleh Pak Edi Sudrajat. Sekarang sudah ya? Nah, 25 tahun kalau terbongkar begini ya apa boleh buat. Oh, oke.